Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti saya doa pembukaan sama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim al-hadi ila siratim mustaqim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Wa atubu ilaih. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana bifutuhil arifin. Allahumma iftah lana bifutuhil arifin. Allahumma iftah lana bifutuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shallatu amin. Hadirin hadirat sekalian, adik-adik yang kami muliakan, kita akan belajar tentang QLP. Sementara itu ya, sebagai awalnya kita akan belajar dulu tentang proses penciptaan manusia. Kita akan belajar dulu sedikit tentang proses penciptaan tubuh manusia yang disebut dengan bashar. Ayat-ayat Quran menyebut bahwa tubuh manusia itu dicipta dari tanah, dan tanahnya bukan sembarang tanah, tapi tanah liat. Kita tahu yang membedakan tanah liat dari tanah gambut, membedakan tanah liat dari tanah stalaktit, yang membedakan tanah liat dari tanah stalagmit, yang membedakan tanah liat dari tanah-tanah jenis-jenis lain. Pada tanah liat itu banyak dijumpai unsur organik yang disebut dengan karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Dan ternyata tubuh manusia 96%, tubuh manusia itu 96%, berarti hampir 100% ya. Hampir seluruhnya ya. Nah, itu tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Memang unsur organik ini tidak berdiri sendiri, terpisah-terpisah gitu. Dia kemudian menyatu menjadi senyawa-senyawa yang disebut karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid. Nah, kita juga tahu yang namanya
molekul-molekul karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid, itu bahan dasar pembentuk sel. Sel reproduksi, ya. Kalau pada laki-laki disebut sperma, sel reproduksi pada perempuan disebut ovum, ya. Itu bahan utamanya adalah karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid. Begitu juga semua sel yang lain. Sel darah itu tersusun dari karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid. Sel tulang, sel sumsum, sel saraf, sel kulit, ya. Semua sel itu karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid. Nah, karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid itu tersusunnya dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Selanjutnya, kalau sel reproduksi ini mani laki dan mani perempuan bertemu, dia bertemu, bercampur, maka dia akan mitosis, tumbuh membelah diri. 1 menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 32, 64, 128, 256, 512, terus begitu dia tumbuh membelah diri, dia tumbuh. Tapi menariknya, meskipun dia tumbuh membelah diri, dia tidak terus tumbuh membelah diri ke segala arah. Kalau itu yang terjadi, tubuh kita jadi bulat semua seperti bola. Beruntungnya Allah mengendalikan, kalau dia sudah mencapai titik taraf tertentu, dia akan membentuk bentuk-bentuk yang berbeda. Jadilah paru, jadilah hati, jadilah jantung, ginjal, organ-organ tubuh, dan semua itu terangkai dalam satu sistem. Nah, inilah tubuh manusia umur 41 hari. 41 hari. Ini otak sudah ada, mata udah bisa melotot, jantung, ya, tangan jari-jarinya belum tumbuh, kaki masih belum tumbuh jarinya, ya. Nah, ini tulang belakang. Ini, ya. Kalau sudah sempurna seperti ini, maka kata Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu kutiupkan ke dalamnya sebagian dari rohku. Kutiupkan ke dalamnya salah satu dari ruh-ruh ciptaanku, ruh-ruh koleksiku, kutiupkan masuk. Nah, kita sebenarnya makhluk rohaniah. Kita makhluk rohaniah yang dicipta di sisi Allah. Ketika ibu kita hamil, terbentuk janin di dalam rahimnya, kita yang ruh itu dihadirkan masuk ke dalam tubuh. Pusatnya ruh, intinya ruh adalah kolbu. Pusatnya ruh, intinya ruh itu kolbu. Tapi jangan diartikan, oh ruh itu bentuknya oval ya, kayak telur. Siapa yang pernah lihat ruh? Kita semua makhluk rohaniah, tapi kita nggak pernah lihat ruh, ya. Kita makhluk rohaniah, dihadirkan di dalam tubuh. Tubuh dalam bahasa Qur'annya bashar. Lalu terlahir bareng-bareng sebagai bayi, lalu tumbuh besar, akhirnya jadi seperti sekarang ini. Itu, ya. Dan nanti makin lama makin tua, dia punya tubuh makin lemah, sakit-sakitan, mati. Kalau sudah mati dipisah. Tubuh yang sudah mati dicipta dari tanah, dikembalikan ke tanah, dikubur, masuk ke dalam tanah, membusuk, terurai, musnah, menyatu tanah. Yang berasal dari tanah, dia akan kembali ke tanah lagi. Tinggal kita yang makhluk rohaniah ini, kitanya dibawa lagi menghadap Allah. Kita dibawa menghadap Allah lagi. Dan hari itu pasti terjadi. Yauma, akan ada suatu hari, yaqumur ruh, berdiri itu ruh, wal malaika, didampingi oleh para malaikat, saffa, membentuk saf, membentuk barisan. Ruh berdiri di hadapan Allah,
malaikat kanan kiri ya, membentuk shaf. Dan Allah tanya, "Hei kamu makhluk rohaniyah yang dulu dihadirkan di muka bumi, sepanjang kehadiranmu di muka bumi, kamu sibuk apa?" Sibuk sekolah ya Allah, belajar. Suka bolos enggak? Kata Allah. Itu ditanya ya. Dan pada hari itu saat menghadap Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Saat kita menghadap Allah, tidak ada lagi manfaat harta maupun keturunan. Orang hidup di muka bumi ini yang dikejar apa sih? Dia berbanyak-banyak berbangga-bangga dengan hartanya, berbanyak-banyak berbangga-bangga dengan keturunannya. Tetapi saat menghadap Allah, harta tidak dibawa, anak tidak ada yang mau ikut. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah membawa kolbu yang selamat. Yang membedakan tanah liat dari jenis-jenis lain adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Dan unsur-unsur organik ini kalau dia bercampur, dia akan membentuk senyawa karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid. Ya, senyawa karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid itu adalah bahan dasar pembentuk sel. Nah, ketika sudah jadi sel, di sini sudah hidup, sudah ada yang namanya hayat atau nyawa. Karena itu sperma hidup, ovum itu hidup, dia sudah ada nyawa, energi kehidupan. Oh, jadi kalau begitu nyawa bukan ruh, bukan, ruh itu jiwa. Ya. Kalau hayat itu nyawa. Nah, ini sudah hidup sel. Maka ketika sel bertemu, sel laki, sel perempuan, dua-duanya sudah hidup, dua-duanya bisa tumbuh berkembang, membelah diri, tumbuh, membentuk berbagai organ tubuh yang terangkai menjadi sebuah sistem. Nah, ini lengkapnya. Nah, kalau sudah sempurna, barulah kita yang rohaniyah ini, jiwa si manusia rohaniyah yang jiwa yang intinya adalah kolbu dihadirkan, dimasukkan. Dan nanti basyarnya mati, dipisah, masukkan ke dalam tanah, kita yang rohaniyahnya dibawa kembali menghadap Allah. Begitulah ya. Kita dihadirkan ke muka bumi untuk menjadi khalifatullah, wakil Allah. Kita makhluk rohaniyah dihadirkan ke muka bumi untuk menjadi wakil Allah. Dihadirkan ke muka bumi untuk menjadi wakil Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mencipta manusia, sebenarnya yang pertama dicipta itu ruh, jiwa, bukan badan. Kalau badan baru beberapa puluh tahun kemarin ibu kita hamil terbentuk badan. Tapi jauh sebelumnya kita itu makhluk-makhluk rohaniyah dicipta di sisi Allah, di alam lahud. Dan lalu Allah mencipta alam termasuk bumi. Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan manusia sebagai khalifah, wakil Allah di muka bumi. Nah, si manusia yang rohaniyah itu lalu diturunkan ke muka bumi untuk menjadi wakil Allah, dihadirkan di dalam tubuh. Untuk apa dihadirkan ke muka bumi? Ada tujuannya. Tiap-tiap manusia dicipta dengan tujuan menjadi wakil Allah di muka bumi. Dia menjadi pengelola, penguasa bumi. Kenapa si manusia rohaniyah itu hadir di muka bumi, dimasukkan ke dalam tubuh? Sebagai wakil Allah di muka bumi, dia harus bekerja memelihara kehidupan di muka bumi, mencegah banjir, mencegah longsor, mencegah kerusakan-kerusakan di muka bumi. Kadang manusia harus menggali tanah, membuat bendungan. Kalau dia dihadirkan dalam wujud roh saja, lalu kita semua rame-rame gentayangan di muka bumi dalam wujud roh saja, bagaimana kita bekerja memelihara bumi? Bagaimana kita menggali tanah,
membuat saluran air, membuat bendungan untuk mencegah banjir. Kalau cuma ruh saja susah bekerjanya. Maka sebelum kita makhluk rohaniah dihadirkan, dari tanah bumi itu Allah mencipta konstruksi tubuh yang disebut bashar. Dalam Quran disebut bashar. Ini ayat Qurannya. Inni khaliqum basharam min tin. Sesungguhnya akulah pencipta bashar dari tanah. Kucipta bashar dari tanah. Fa idza sawaituhu, kalau sudah sempurna itu bashar, wa nafakhtu fihi, lalu kutiupkan ke dalamnya sebagian salah satu dari ruh-ruh koleksiku. Sudah sempurna bashar, maka kutiupkan salah satu dari ruh koleksiku. Nah, si manusia rohaniah itu hadir di dalam bashar. Nanti kalau mati, basharnya mati, dikubur ke dalam tanah, busuk, musnah, menyatu tanah, yang ruh kembali menghadap Allah. Mau nggak mati? Nggak mau. Mau atau tidak mau pasti mati. Ya, jadi mau nggak mati? Mau, gitu. Mau nggak masuk surga? Mau nggak mati? Ya bagaimana masuk surga kalau nggak mau mati? Kalau mau masuk surga ya harus mati dulu. Itu. Nah, jadi diri manusia yang sebenarnya, diri kita yang hakiki itu adalah diri yang rohaniah. Allah siapkan bashar. Ini cuma cangkang, casingnya ini, wadahnya aja, ya, casingnya. Si manusia yang rohaniahnya itu yang berwujud ruh, dan pusatnya ruh adalah kolbu. Selanjutnya, ternyata di dalam kolbu manusia itu, kolbunya tidak kosong. Sejak dihadirkan dari sisi Allah, di dalam kolbu itu sudah ada potensi-potensi, kemampuan-kemampuan yang disebut dengan kesadaran moral, asy'ur. Kamu kalau masuk kelas terus terlambat, ada rasa malu nggak? Dari mana datangnya malu? Dari kolbu. Itulah kesadaran moral. Ya. Semua orang lagi asik mendengarkan penjelasan guru di kelas. Tiba-tiba kamu kentut gede banget. Malu nggak? Kenapa begitu? Itulah kesadaran moral di dalam kolbu. Ya. Jadi di dalam kolbu itulah ada kesadaran moral yang membuat kita jadi tahu mana baik, mana buruk. Di dalam kolbu itu ada kesadaran moral yang membuat kita menjadi tahu mana baik, mana buruk, mana jujur, mana khianat, mana santun, mana kurang ajar. Saya mau tanya, kamu kalau mau berbohong mudah atau sulit? Mana lebih mudah, berkata benar atau berkata dusta? Kenapa kalau mau berdusta itu susah? Karena memang sudah tahu dusta itu tidak baik, ya, dusta itu tidak baik. Itulah kesadaran moral, ya, asy'ur bahasa Arabnya. Di dalam kolbu juga ada memori, ingatan. Ingatan itu di dalam kolbu, bukan di otak. Kalau ingatan itu di otak, tubuh mati, otak busuk. Tubuh kalau udah mati, yang pertama busuk itu otaknya. Kalau memori adanya di otak, otak busuk, meleleh, mencair, berarti memori hilang. Ruh menghadap Allah, lalu ditanya oleh Allah, apa yang kamu buat dulu di muka bumi? Itu ruh bengang-bengong, apa ya Allah?
Kan memori ingatan di otak, otak sudah hancur. Tidak, memori itu di kolbu, pusatnya ruh. Ya, ingatan itu pusatnya ruh. Pantesan Pak, saya menjelang UAN, adik saya dikasih minum Cerebrofit berkardus-kardus, katanya biar pinter. Serebo itu sel otak, ya. Cerebrofit, fitnya vitamin untuk sel otak. Yang namanya ingatan bukan di otak, di kolbu. Itu. Karena itu kita lihat tiap tahun UAN, anak-anak SMA UAN yang nilainya tinggi-tinggi itu banyak anak-anak dari pedesaan, dari keluarga miskin yang katanya kurang gizi. Gizi itu soal otak, gizi itu soal badan, tapi kecerdasan itu di kolbu, di dalam jiwa. Jiwa, ruh, pusatnya adalah kolbu. Disitulah ingatan, disitulah ada kecerdasan, disitulah ada kecerdasan. Maka tidak selalu yang badannya sehat dia cerdas. Banyak orang yang badannya kurus tapi cerdas. Banyak juga yang badannya gede, ganteng, gagah, tapi kalau dipanggil lambat nengoknya. Itu. Ada juga cantik si cantik, tapi kalau dipanggil lambat nengoknya. Sekalinya nengok semua badan muter. Terus ces, sambil ngecek. Itu kecerdasan di kolbu. Perasaan cinta kasih itu di kolbu. Kasih sayang, kesetiaan, solidaritas itu di kolbu. Iman itu di kolbu. Semua sudah Allah isikan itu. Keyakinan. Iradah, iradah itu artinya kemauan. Kemauan itu di kolbu. Pokoknya sempurna deh orang kalau sudah ngikutin kolbunya. Tetapi sayang, banyak manusia yang kemudian tersesat. Padahal manusia-manusia zaman dulu, para filosof-filosof, Aristoteles, ya, Socrates, kemudian Plato, itu sudah katakan para filosof Yunani, manusia itu adalah roh, manusia adalah jiwa, manusia adalah psihe. Tapi nanti abad 16, abad 15-16, dunia barat setelah mengalami renaissance justru mengatakan manusia adalah tubuh, manusia adalah badan. Manusia adalah tubuh, manusia adalah badan. Dunia barat setelah renaissance tidak percaya adanya ruh. Dunia barat tidak percaya adanya jiwa. Mereka katakan manusia adalah tubuh dan pusatnya tubuh adalah otak. Lalu yang namanya belajar dibilang ngisi otak. Itu. Dan otak dianggap seperti mesin berfungsinya. Kalau diisikan yang bagus-bagus, keluarnya bagus. Diisikan yang jelek, keluarnya jelek. Belum tentu. Ada yang diisikan bagus, keluarnya jelek. Bisa jadi diisikan jelek, keluarnya bagus. Nah, ini kekeliruan masyarakat modern. Padahal filosof Yunani, Socrates dan Plato katakan roh, jiwa adalah hakikat dari diri seseorang. Ya, roh adalah aktualitas pertama sebelum terwujudnya tubuh. Aktualitas pertama sebelum terwujudnya tubuh. Hindu sudah sejak dulu bahwa manusia hakikatnya adalah jif atau atma atau purusa. Ini semua maknanya sama. Jif, atma, purusa itu artinya ruh, jiwa, ya, jiwa. Buddha
juga mengatakan semuanya itu selalu bergerak. Ketika badan mati, ada yang bukan badan, proses mental, proses rohaniah yang berjalan terus, dan dia nanti akan masuk lagi ke badan yang lain. Kalau badan ada matinya, ada musnahnya, tapi proses mental itu tidak ada matinya. Begitu kata Buddha. Orang-orang Cina, ya, Taoisme, dari situ nanti muncul Konghucu dan segala macam, ya, agama Konghucu. Setiap orang memiliki dua jenis jiwa yang disebut Hun dan Po. Dua jenis energi. Nah, kalau yang Po itu terkait dengan tubuh, itu energi untuk menghidupkan tubuh. Kalau tubuhnya mati, itu Po-nya habis, energinya habis. Tetapi meskipun Po-nya habis, yang Hun-nya ini masih jalan terus. Jadi kita menyebutnya ruh, mereka menyebutnya dengan istilah lain. Yahudi, agama Yahudi, ya, mengatakan ada lima lapis diri manusia. Yang pertama adalah nefas. Nefas bahasa Arabnya nafas, nafs, nefas, nafs. Di dalamnya ada ruh, ruh, bahasa Arab ruh. Di dalamnya lagi nanti ada nisama, nanti ada hayat bahasa Arabnya. Nanti ada yahidah. Ini yang bersambung. Kalau dalam teori Islam, dalam teori tasawuf, ruh manusia itu ada ruh, pusatnya adalah kolbu, di dalam kolbu ada fuad, di dalam fuad ada sir. Nah, dari sir itulah tersambung ke Allah. Kalau Yahudi bilang ada nafas, di dalamnya ada ruh. Nah, ruh itu ditiupkan, ada hayat dan ada yahidah. Ini yang tersambung ke Tuhan. Katolik, agama Katolik mengatakan ruh adalah aspek yang paling inti dari manusia. Agama Kristen dalam Bible-nya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru menyebut tentang ruh. Kristen Ortodoks yang banyak dijumpai di Eropa Timur dan Uni Soviet itu juga yakin ruh. Protestan begitu juga ruh. Advent juga sangat yakin adanya ruh. Saksi Jehovah juga yakin adanya ruh. Mormon, aliran dalam Kristen Mormon juga percayakan adanya ruh. Tetapi belakangan setelah Renaissance, para ilmuwan tidak percaya lagi adanya ruh. Dulu di zaman Yunani, ya, sampai tahun 1600-an, yang namanya psikologi itu adalah bagian dari metafisik. Tapi kemudian setelah tahun 1900-an, psikologi hanya mempelajari perilaku. Karena psikologi tidak bisa belajar tentang ruh. Ruh itu sifatnya metafisik. William Wundt, ahli psikologi terkenal, katakan tidak ada ruh, tidak ada jiwa. Yang ada hanyalah perilaku. Dan perilaku itu hanya respon terhadap cahaya dan suara. Watson dan Pavlov bahkan katakan tidak ada pikiran. Pikiran manusia itu nggak punya pikiran. Mesmer bilang tidak ada itu jiwa, di dalam tubuh yang ada gelombang-gelombang listrik saja. Itulah celakanya dunia barat yang meninggalkan agama. Mereka dunia barat setelah Renaissance itu tidak percaya lagi akan adanya ruh. Sedangkan manusia, khususnya Muslim, sangat yakin bahwa manusia itu adalah makhluk rohaniah. Dan pusatnya ruh adalah kolbu. Surat Al-Anfal ayat 24, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dan ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah terus menerus berhubungan, berkomunikasi dengan manusia melalui kolbunya. Maka kalau kita mau berdoa
Kalau kita mau berinteraksi dengan Allah, kolbunya harus diaktifkan. Jangan dibiarkan diam. Dibikin zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga kolbunya ingat Allah. Sehingga kolbunya mencintai Allah. Sehingga kolbunya merindui Allah. Sehingga kolbunya menjadi sadar akan adanya Allah. Sehingga kolbunya menjadi bergantung kepada Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dan kalau kolbu sudah hidup mencintai Allah, Allah akan memancarkan nurnya. Allah akan memancarkan cahaya ke dalam kolbu. Terjadilah online antara manusia dengan Allah, nyambung online. Tapi kalau kolbunya tidak diaktifkan, offline. Apalagi kolbu itu kan seperti modem. Ada orang yang modemnya rusak. Karena modemnya rusak, putus dia dengan server pusatnya. Saat itulah dia limbung, dia bingung. Itu takut, cemas, mau uan. Tapi meskipun takut, cemas, dia mau kemana? Sementara ke Allah dia nggak kenal Allah, dia nggak kenal Tuhan. Pacaran 7 kali, patah hatinya 12 kali, putusnya 12 kali, akhirnya frustasi, minum baygon. Itu karena nggak tahu dia mau nyambungnya kemana. Itu ini. Nah, kolbu itulah harus dihidupkan. Kalau kolbunya sudah hidup, Allah itu coba sebutkan atribut-atribut, sifat-sifat Allah apa saja? Ya. Wujud, apa arti wujud? Ada yang bagaimana? Manusia ada atau tidak? Allah ada. Allah wujud. Manusia wujud. Jadi manusia sama dengan Allah. Di mana bedanya? Manusia ada, tapi manusia itu ada karena diadakan oleh Allah. Sedangkan Allah tidak ada yang mengadakan, tapi Dia mampu mengadakan. Jadi kalau begitu, wujud yang sebenar-benar wujud siapa? Ada yang sebenar-benar ada siapa? Kita wujud yang relatif, wujud yang semu, wujud yang fana. Kita wujud, kita ada karena diadakan. Kalau tidak diadakan, kita nggak ada. Sekarang sudah ada, tapi bisa juga ditiadakan. Kita ini wujud yang fana, relatif, semu. Allah lah wujud yang sesungguhnya. Apalagi setelah wujud? Apa artinya kidam? Terdahulu. Terdahulu. Ada permulaannya enggak? Kalau ada permulaan berarti bukan terdahulu. Dia tidak berpermulaan. Makna kidam itu sudah dari dulunya, tidak berpermulaan. Kalau manusia ada permulaannya enggak? Kalau ada permulaan, ada juga penghabisan. Allah tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan. Maka selain wujud, kidam, baqa. Apa arti baqa? Apa itu kekal? Tidak berpenghabisan, tidak berkesudahan. Itu ya. Sudah ada, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, kekal, abadi. Manusia kidam tidak, baqa tidak, tidak. Ya, kamu abadi tidak? Tubuh kamu bakal tua enggak? Keriput enggak? Kalau udah keriput masih ada yang senang apa enggak?
Itu. Ibu-ibu itu perempuan-perempuan yang mulai beranjak tua itu paling takut keriput. Ya, maka sibuk mencegah keriput. Apalagi kalau lehernya udah keriput begitu. Akhirnya diapain? Didempul supaya keriputnya nggak kelihatan, supaya kelihatan rata, didempul pakai make up. Ya, pakai kosmetik. Kosmetiknya luntur, keriputnya kelihatan lagi. Akhirnya pergi ke dokter bedah kosmetik, dokter bedah plastik. Oleh dokter disobek kulitnya di sini. Set. Lalu kulit leher yang keriput itu ditarik, ya, supaya keriputnya hilang. Karpet aja keriput kalau ditarik jadi rata. Begitu juga kulit leher, ya, keriput ditarik jadi kenceng lagi. Ya, lebihannya digunting, dibuang. Ini disambung lagi, dijahit. 6 bulan kemudian dasar umur keriput lagi, operasi lagi, tarik lagi. 6 bulan keriput lagi, tarik lagi. 10 kali tarik, pusarnya ketarik naik ke leher. Hari ini operasi, besok dia berdiri di depan cermin, dia bingung. Ini leontin yang mana yang gue pakai? Begitu ditegesin bukan leontin, pusar udah naik ke leher. Habis ditarik-tarik terus. Hati-hati ya. Itu. Jadi intinya ini nih, bagaimana kolbu kita dengan Allah nyambung. Apalagi yang mau uan, apalagi yang mau ujian. Itu bagaimana semua itu dibikin nyambung. Dunia barat sudah meninggalkan agama, jangankan Islam, agama mereka asalnya saja Kristen mereka tinggalkan, mereka nggak percaya ruh. Nah, kata dunia barat, yang namanya gelombang-gelombang cahaya masuk ke mata, yang namanya gelombang-gelombang suara masuk ke telinga, yang namanya bau, aroma masuk ke hidung, yang namanya rabaan mengenai kulit. Semua ini namanya rangsangan dari luar, ya, stimulus itu rangsangan. Nah, kalau rangsangan cahaya masuknya lewat mata, rangsangan suara masuknya lewat telinga, rangsangan aroma masuknya lewat hidung, rangsangan rabaan masuknya lewat kulit, semua rangsangan-rangsangan yang masuk ke dalam diri manusia lalu diubah oleh saraf menjadi gelombang-gelombang listrik, dikirim ke otak. Cahaya masuk ke mata, tek. Oleh saraf mata, cahaya itu diubah menjadi gelombang-gelombang listrik, diteruskan ke mata. Ini rabaan. Atau dekatkan, orang lagi merokok, pinjam puntung rokoknya, dekatkan. Nggak usah ditempelin, deketin aja dikit. Maka panasnya itu mengenai kulit, oleh saraf yang ada di kulit diubah menjadi gelombang-gelombang listrik ke otak. Ada parfum, semprotkan ke kertas, lalu kertasnya dikipas-kipas. Nah, aroma parfum itu masuk ke hidung, oleh saraf hidung diubah menjadi gelombang listrik ke otak. Jadi fungsi otak itu sebagai reseptor, penampung, sensor. Disinilah dikenal dengan istilah sensorik, ya. Dia sebagai sensor. Lalu setelah gelombang-gelombang listrik itu masuk ke otak, siapa yang memberi makna? Siapa yang memberi arti? Siapa yang memberi makna? Siapa yang memberi arti? Ini bau parfum, kibaskan. Ini bau yang lain. Ini bau jahe, ini bau kunyit. Itu kan semua oleh saraf diubah menjadi gelombang listrik. Tapi setelah menjadi gelombang listrik masuk ke otak, siapa yang menafsirkan? Siapa yang menafsirkan? Oh, bau begitu bau jahe, oh bau begitu bau kunyit, oh bau begitu bau lengkuas, oh bau begitu bau kencur. Yang memberi makna, yang menafsirkan itu siapa? Penafsiran itu dilakukan oleh jiwa manusia.
oleh jiwa. Ruh itu jiwa. Penafsiran itu dilakukan oleh jiwa manusia. Oleh jiwa manusia. Cahaya lampu menabrak meja, dipantulkan ke mata. Oleh mata diubah menjadi sinyal listrik ke otak. Cahaya lampu menabrak mikrofon, dipantulkan ke mata. Oleh saraf mata diubah menjadi sinyal listrik, dikirim ke otak. Tapi yang kemudian menafsirkan ini meja, ini mikrofon siapa? Bukan otak. Otak itu hanya penampung saja. Dia hanya menampung. Yang menafsirkannya adalah jiwa manusia. Jiwa manusia. Ada orang mukul orang lain. Nah, itu cahaya matahari, cahaya lampu menabrak orang itu, menabrak orang yang ini. Dan cahaya itu dipantulkan ke mata. Oleh saraf mata diubah menjadi sinyal listrik ke otak. Tapi kita bisa membedakan mana pukulan yang penuh kemarahan, kebencian, dan mana pukulan yang cuma bercanda. Siapa yang menafsirkan? Dua-duanya itu masuk ke otak hanya sebagai gelombang listrik. Hanya sebagai gelombang listrik. Yang menafsirkannya adalah kolbu. Yang menafsirkannya adalah kolbu. Kolbulah, karena di dalam kolbu sudah ada kesadaran moral. Sudah ada kesadaran moral. Kolbulah yang membuat penilaian. Oh, ini orang lagi bercanda. Oh, ini orang jahat. Oh, ini orang sopan. Ini orang kasar. Oh, ini orang jujur. Ini orang dusta. Ya, kamu bisa tahu seseorang berdusta dari sorot matanya? Bisa. Masalahnya kan sorot mata itu apa sih? Apa dari mata memancarkan cahaya? Tidak. Cahaya lampu mengenai biji mata, lalu terpantul ke kamu. Masuk ke mata kamu, diubah menjadi sinyal listrik ke dalam otak. Tapi kamu bisa nangkap mana mata yang jujur, mana mata yang dusta. Kamu bisa memberi makna. Di kolbu ada perasaan, di kolbu ada kecerdasan, ada keyakinan, kemauan. Nah, diproses oleh kolbu. Karena kolbu sudah memproses, lalu kolbu berkata, pisahin orang itu. Itu mukulnya benar-benaran itu, penuh kemarahan. Kolbu berkata, biar aja, dia mukulnya cuma bercanda kok. Kolbu berkata, oke, kasih saja uang kepada dia. Dia memang lagi kelaparan betul. Dia serius itu. Dia jujur kok kelaparan. Kolbu berkata. Kolbu juga berkata, nggak usah diladenin, cuekin aja. Dari kemarin-kemarin juga dia ngaku lapar. Kan ini yang ketemu di sana juga kemarin ngaku lapar. Tapi ternyata ngemis rokoknya jisamsu. Itu ngaku lapar, nggak punya duit. Nah, kolbu yang membuat keputusan. Kalau sudah ada keputusan dari kolbu, dikirim lagi ke otak. Nah, saat itulah fungsi otak bukan lagi sebagai sensor menerima, fungsi otak sebagai kontrol, sebagai motor. Disitulah fungsi motorik. Otak lalu mengirim kabar, kirim lagi melalui saraf ke mata, melalui saraf ke tangan, berikan uang, rogo saku, kasih uang, begitu. Jadi semua itu pusat kendalinya adalah kolbu. Karena itu kolbu ini harus dijaga betul. Hubungan manusia dengan Allah melalui kolbu, dan kolbu pula yang mengendalikan seluruh diri manusia. Membersihkan kolbu tidak lain tidak bukan kecuali dengan zikir. Sampai sini ada yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Tria Mareta dari SMK Negeri 49, Pak. Di sini saya mau tanya, bagaimana cara kita ini kan remaja, Pak, masih sangat labil. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengendalikan kolbu, untuk terus berjalan di jalan yang Allah telah gariskan. Sekarang ini kan tahu pergaulan remaja itu sangat bebas, Pak. Di sini pasti keimanan kita bakal sangat diujikan. Bagaimana kita untuk terus mengendalikan kolbu untuk beristiqomah di jalan Allah. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagus. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana mengendalikan kolbu? Mengendalikan bisa diprogram dengan apa saja? Dengan apa saja? Kolbu itu bisa dikendalikan dengan suara. Siapa yang senang dengar suara musik? Senang? Nah, kalau lagi suntuk, lagi kesel, terus dengar suara musik, apa yang terjadi pada kolbumu? Lebih tentram, lebih tenang. Berarti kolbu bisa dikendalikan dengan suara. Kolbu bisa dikendalikan dengan cahaya. Kalau kamu berada di ruangan yang temaram, yang redup, bagaimana kesan kamu? Ngantuk, ya. Kalau kamu berada di tengah terik matahari, kamu keluar sekolah, begitu keluar dari kelas, panas ya, matahari begitu terang, apa kesan kamu? Wah, panas nih, gelisah, ayo pulang cepat-cepat. Orang menjadi tergesa-gesa, orang menjadi agresif. Itu cahaya. Cahaya yang gelombangnya berbeda-beda menghasilkan warna yang berbeda. Kamu senang nggak dengan warna-warna tertentu? Apa perasaan kolbu kamu ketika menyaksikan cahaya warna merah? Apa kesan kamu ketika menyaksikan cahaya warna hitam? Apa kesan kamu ketika menyaksikan cahaya warna putih? Ketika warna biru? Ketika warna pink? Jadi cahaya itu mempengaruhi kolbu. Suara mempengaruhi kolbu. Bagaimana kalau suaranya datar? Bagaimana kalau suaranya menghentak keras? Contoh salawat yang datar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gimana kesan kamu? Bagaimana kalau salawatnya berirama? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Kan beda. Jadi suara itu mempengaruhi kolbu, cahaya mempengaruhi kolbu, bau-bauan, aroma juga mempengaruhi kolbu. Nah, salah satu teknik mempengaruhi kolbu itu adalah menggunakan suara. Ketika dipanggil GLP, lalu bilang kolbu bersih, penuh prestasi, yes. Seperti itu ya. Saya ulangi, GLP. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, adik-adik, tadi Pak Kiai Wafiuddin mempersilahkan saya untuk mencontohkan salah satu kata-kata yang nanti akan ditujukan kepada adik-adik. Ya, baik. Coba bedakan kata-kata yang akan saya ungkapkan kepada adik-adik ketika postur tubuh saya seperti ini. Lalu ada perubahan postur tubuh saya. Baik ya. Siap ya? Anjing lu. Anjing lu. Anjing lu. Ya. Ada perbedaan
dari ketiga kata-kata itu? Ya, baik. Nah, kolbu kita meresponnya berbeda dari kata-kata yang tadi ketika diungkapkan dengan penuh kekuatan, dengan powerful, dengan kata-kata yang luar biasa. Nerimanya apa tadi ketika kata-kata itu diungkapkan dengan posisi tubuh saya berdiri tadi? Marah ya. Dan adik-adik menerimanya sebagai apa? Kesel, kaget, dan segala macam ya. Ini orang apa-apaan, baru ketemu udah manggil yang tadi, kata-kata yang tadi. Tapi ketika diungkapkan dengan postur yang rendah, berubah, apa yang terjadi? Lebih mendatar, dan suara tidak powerful ketika kita dalam keadaan berdiri. Ya, seperti itu. Lalu apa lagi yang terjadi ketika kita berbaring? Anjing lu. Ya kan? Jadi ada perbedaan porsinya seperti itu. Itu Pak Kiai. Ya. Itu baru sesuai dengan postur tubuh. Mempengaruhi kolbu atau tidak? Neuro linguistic programming. Ya. Programming, pemrograman. Program menggunakan apa? Menggunakan bahasa. Program menggunakan bahasa. Yang diprogram apa? Neuro itu saraf. Ya. Lalu muncullah istilah lain neuro semantical programming. Program menggunakan semantik. Semantik itu juga bahasa. Lalu sekarang juga dikenal hipnoterapi. Terapi menggunakan hipnosis. Dan hipnosis itu juga menggunakan suara. Ya, hipnosis itu menggunakan suara. Pada dasarnya bermain di bahasa, di suara. Nah, sebenarnya yang dipengaruhi bukan otak. Yang mau dipengaruhi adalah kolbu. Kolbu. Bagaimana kita mempengaruhi kolbu kita? Menggunakan suara. Boleh pilih apakah kita mau gunakan musik yang berada di pasaran, apakah kita mau gunakan kata-kata yang ada di masyarakat, atau kita gunakan musik ilahi dari Allah. Kita gunakan kata-kata ilahiyah. Bahasa lainnya adalah zikir. Ada orang yang tentramnya itu mendengarkan musik dunia, tetapi ada yang menjadi tentram karena mendengarkan musik ilahi. Ada yang dihipnosis, dia menghipnosis, memberikan terapi hipnotik menggunakan kata-kata dunia, tapi ada yang menghipnosis dirinya menggunakan kata-kata ilahi. Itu yang disebut dengan zikir. Jadi sebenarnya zikir itu sama saja, orang yang berzikir itu sama dengan orang yang sedang melakukan hipnoterapi. Hipnoterapi itu mau pakai kata-kata duniawi atau mau pakai kata-kata ilahiyah. Lebih baik kita pakai kata-kata ilahiyah saja. Nah, sekarang kita latihkan. Kita belajar mempengaruhi kolbu kita, menghipnosis diri kita. Zikir yang paling top apa sih? Zikir yang paling utama apa? Afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama, zikir yang paling top, la ilaha illallah. Nah, sekarang kita gunakan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Itu kata sekaligus musiknya, itu kata dan musik ilahi. Jangan kita gunakan kata dan musik duniawi. Kita akan gunakan kata dan musik ilahi, ya, lirik dan musik ilahi. Selama ini kita kalau lagi sewot, lagi kesel, pasang earphone, pasang headphone, dengerin lagu-lagu, musik dan lirik duniawi. Tak rasakan zikir itu mengalir naik di dalam tubuh.
di rongga perut, naik ke rongga dada, naik terus ke kerongkongan, naik terus ke kepala, tembus ke otak, ke ubun-ubun. Sebagaimana saat kita mendengarkan musik, kita rasakan musik itu masuk, sekarang kita gunakan musik ilahi, lirik ilahi masuk ke dalam ruh kita, masuk ke dalam badan kita. Rasakan dirasakan masuk, dia mengalir naik. Ya, rasakan. Nah, musik dan lirik ilahi itu masuk ke dalam tubuh, mengalir naik ke atas. Kemudian saat ilaha mengalirnya ke dada kanan. Dada kanan. Kamu semua di sebelah sana ya, supaya jangan terbalik ngelihat dada saya ke sini. Rasakan ilaha, ilaha. Rasakan ilaha, ilaha. Saat ilallah masuk ke dada kiri. Illallah mengalir masuk. Illallah. Lihat la ilaha illallah. Biasanya musik duniawi masuk ke dalam diri kita, lirik-lirik duniawi masuk ke dalam kita. Sekarang yang kita rasakan musik ilahi dan lirik ilahi yang masuk. Nah, saudara sekalian, itulah bentuk praktek yang disebut dengan kolbu linguistic programming. Kita memprogram kolbu kita dengan bahasa, tapi bahasanya bukan sembarang bahasa. Musiknya musik ilahi. La ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kata-katanya, liriknya bukan lirik duniawi, tapi lirik ilahi. Silahkan kamu praktekkan. Besok-besok kamu merasakan sedih, merasakan kamu stres, kamu biasanya lari ke musik duniawi. Sekarang praktekkan, larikan ke musik ilahi. Karena yang menenteramkan kita Allah, yang membahagiakan kita Allah. Nah, kenapa kita menghadapi problem larinya ke musik duniawi? Larinya kepada lirik duniawi yang hanya menambah khayal dan angan-angan, hanya mengompa hawa nafsu. Kenapa tidak larikan kepada musik ilahi, lirik ilahi? Itulah kolbu linguistic programming. Dan orang yang pandai melakukannya, sering melakukannya, dia tidak akan pernah merasa stres. Soal nanti apalagi manfaat dari ini semua nanti akan dibahas. Dari saya cukup sampai di sini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.